Joglo ya. Nah, ini pemilik mobilnya dari Joglo. Bapak tahu dari mana Pak peredam Pitek? Dari apa? YouTube. Oh, dari YouTube. YouTube siapa? Saya atau dari Ya. tutup yang lain? Dari YouTube saya. Wah, terima kasih banyak nih. Waktu Nah, itu sama siapa? Pak yang gemuk. ada. Yang di sini. Oh, yang itu yang kemarin saya pasang peredam itu ya. Iya. Ah, nah, kenapa Bapak mau pakai peredam Pitek, Pak? Ya waktu itu lihat di YouTube itu aja. Oh, tertarik ya jadinya ya? Ya. Oh, bahannya juga enteng, Pak. Mana nih? Benar. Apa macam-macam merek? Ya, enggak, ini pakai Vitek. Nah, jadi kagak bikin nambah beban berat mobil, Pak. Itu ya. Nah, ini Bapak nih walaupun udah usia 70 berapa, Pak? Wah, 70 jiwanya jiwa muda nih. Ya, enggak lah. Woi, jiwa muda nih si Bapak. Hobi di otomotif, Pak? Enggak hobi hanya suka aja, demen ya. Demen aja ya. Karena Wah, kalau ini dikasih itu mungkin suaranya lebih kedap ya. Ya, yang udah yang udah pasang ini komennya suara lebih kedap, terus nggak berisik. Nih, ini kan suaranya cempreng banget nih Pak. Nah, Iya. nah suara juga lebih ini. Nah, nanti kita akan ini lagi diukur-ukurin. Nah, kita tadi akan kita tebelin dulu platnya. Ya. Bagian dalam kita tebelin dulu platnya biar lebih kedap ya. Biarin dia agak kering juga nggak masalah. Nah, ini penempel ininya Ini juga. aslinya ya? Iya. Aslinya aja ini segini doang, Pak. Tipis sekali. Nah, ini Bapak ini datang jauh-jauh ya dari Joglo. Grogol. Wah, nah ini nih mobilnya yang kedua nih harus dipasang juga, apalagi itu Toyota Rise ini, ininya juga berisik, getarannya berasa banget. Betul ada beberapa yang pasang Toyota Rise keluhannya seperti itu, Pak. Oke, kita akan pasang ini dulu ya. Selamat pagi, kita kedatangan mobil Hyundai Stargazer yang mau dipasang bagian peredam bagian lantai dan bagian plafon ya. Fendernya juga mau diisi. Nah, ini dia. Nah, suaranya terlalu cempreng ya. Akan kita bongkar dulu pagi ini. Sedang bongkar dulu ya bagian dalam. Bangku-bangkunya perlu kita bongkar, dan nanti bagian fender. Nah, ini suara berisiknya seperti ini, sangat tipis banget ini bahannya. Kenapa mobil harus dipasang peredam? Karena suara yang masuk dari luar masuk ke dalam ini karena dari sini nih, karena bahannya tipis banget dan perlu dipasang peredam ya. Nah, ini dia, terdengar sekali berisiknya. Dan bagian ini juga sama ya. Nah, ini kaleng banget, seperti kaleng ya, tipis, harus diisi dengan peredam. Nanti akan kita lapisi dengan soundproof yang untuk menebalkan plat ya. Nah, ini soundproofnya ini untuk menebalkan plat ya. Nanti akan kita campur dengan lem kuning, dan nanti kita akan olesi dengan koas di bagian plat bagian dalam, dan lalu ditempel di bagian platnya ya, lalu ditempel lagi dengan peredamnya ya. Dan nanti peredamnya ini kita tempel dan merekat jadi lebih padat, lebih berkedap suaranya ya. Ini penting banget, harus pakai ini ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya. Dan untuk pemasangan peredam Pitek, silakan hubungi nomor saya di bawah ini, nanti akan saya cantumkan. Simak terus videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Akan saya liput sampai selesai, akan saya kupas tuntas peredam Pitek. Cara pemasangannya juga akan saya berikan yang terbaik. Cara pemasangannya pun harus kita ukur, harus kita
ukur dengan ini ya, meteran ya. Nanti polanya biar agar hasilnya lebih presisi, lebih rapi, dan lebih tampilannya juga tidak lebih dan tidak kurang pada saat pemasangan peredam. Oke, terima kasih. Di bagian pintu sudah dibuka door trimnya ya. Kita akan pasang di bagian rongga dalam. Nanti akan dilapisi dengan lapisan door trimnya lagi ya, berbahan pitek juga. Dan nanti plastiknya kita lapisi, kita tiban dulu. Pertama-tama kita pasang dulu bagian dalam rongganya. Nanti setelah sudah terisi, baru kita tutup dengan peredam pitek yang sudah dibentuk sesuai ukuran mobil Hyundai Stargazer. Nah, ini saat ini sedang pembongkaran di bagian bangku ya, di bagian bangkunya yang perlu kita bongkar. Ini waktu masih jam berapa? Jam 9 kurang 15. Tadi dimulai dari jam 8 ya, jam 8 lewat tadi, hampir setengah 9. Setengah 9 bongkar, baru bongkar bagian pintunya ya. Dan ini bagiannya sangat tipis sekali ya. Nah, ini tipis banget. Dan di bagian ininya juga sangat tipis sekali. Nah, sangat jelas sekali ya. Kenapa kita yang memiliki mobil zaman sekarang ini platnya sangat tipis sekali dan perlu kita pasang peredam, karena suara dari luar masuk ke dalam, dan cuaca panas pada saat parkir di luar pun kena di plafon masuk ke dalam, dan AC pun tidak berfungsi sama sekali kalau kita kena diparkir di luar ya. Dan parkir di luar kita harus pasang peredamnya. Nah, ini tim saya sedang bongkar dulu bagian pintu. Ini di mobil Hyundai Stargazer, mobil baru keluaran terbaru ya. Ini kita sedang proses pembongkaran di bagian bangku ya. Bangku tengah sudah dibongkar dan bagian samping saat ini sudah dibongkar. Simak terus ya videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Ini mobil sekarang memang wajib harus pasang peredam karena suara berisik dari luar pada saat di jalan tol dengan ketemu aspal beton, apalagi ya, suara lebih berisik, lebih pengong, apalagi perjalanan jauh dari Jakarta misal ke Bandung atau ke luar kota lainnya ya, itu berisik banget, pengong. Saya juga berasa banget ya pada saat keluar kota kalau belum ada pasang peredam. Dan AC pun jadi lebih sejuk, lebih dingin, dan lebih adem, dan bahannya pun lebih ringan ya. Bahannya lebih ringan dan lebih enteng, jadi tidak makan bobot mobil ya. Berbeda dengan peredam aspal, peredam karet, berbahannya juga lebih berat ya. Bukan saya menjeleki, karena emang ini bahan dari pitek ini bahannya ringan banget, enteng. Dan sekali lagi ini juga pengaruh juga ya bagi yang pecinta audio, wajib banget pasang peredam, karena setelah pasang peredam pitek ini suara lebih detail, lebih fokus, dan tidak sember dan tidak bergetar ya. Tidak bergetar di bagian plafon, tidak bergetar di bagian door trim pintu, dan tidak bergetar juga di bagian lantainya ya. Dan peredam pitek ini bisa menahan
menahan panas ya dari luar ataupun panas dari mesin. Dia bisa menahan panas walaupun bahannya ringan, dia bisa menahan panas hingga 360 derajat Celcius ya, atau lebih. Ini wajib banget dipasang peredamnya ya, dan tim saya sedang bongkar peredamnya. Yang untuk mau tanya-tanya pasang peredam, silakan japri nomor saya di bawah ini, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Semangat Mas ya. Ada pesan-pesan Mas, gimana buka mobil Stargazer? Semangat ya, masih pagi nih, udah habis diisi perutnya ya. Tempur. Iya, tempur. Nah ini udah dibuka semua bagian plafonnya ya, dan ini terasa lebih tipis banget. Nah, terdengar sekali ya, suaranya tipis banget sehingga matahari masuk ke dalam, masuk ke kabin jadi panas, jadi AC tidak berfungsi sama sekali. Dan kita harus pasang peredam agar di dalam kabin ini mobil jadi lebih adem, lebih sejuk ya, lebih dingin saat berkendara. Emang dibutuhkan kenyamanan, harus pasang peredam Pitek. Peredam Pitek ini bisa menahan panas dan berbahannya ringan, enteng, tidak bikin nambah bobot berat mobil. Dan ini bagian fender sudah kita buka, dan nanti bagian ini akan kita pasang peredam. Dan ini bawaan dari Hyundai-nya ini peredamnya hanya segini doang ya, dan nanti akan kita tiban, kita akan pasang semuanya bagiannya agar tidak cempreng ya. Nah ini saya ketok, nah terdengar sekali di bagian dalam. Nah terasa banget suaranya. Dan sebelah kiri akan saya ini ya. Nah suaranya terasa cempreng banget, apalagi pada saat perjalanan jauh. Suara ban, gemuruh ban, dan suara dari luar, knalpot motor mobil pasti akan terdengar lebih keras, sehingga kenyamanannya pun saat berkendara berkurang. Ini sedang dibuka bagian armrestnya ya. Nah ini bagian armrestnya yang mau dibuka. Oke, simak terus videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar notifikasinya saat saya upload video selanjutnya ada update-update terbaru ya tentang otomotif. Terima kasih. Oke, ini peredam Piteknya ya. Peredam Piteknya seperti ini. Kita beli beberapa lembar untuk satu mobil full. Semua kita akan pasang semua di bagian sini, akan kita pasang semuanya. Ini pengirimannya dari Bandung ya. Produksinya di Bandung.
berbahan fiberglass yang diolah menjadi peredam seperti ini untuk meredam panas, meredam suara, meredam gemuruh dari luar. Suara ban pun kita akan redam semuanya, dan dia mampu meredam sinar matahari ya. Dan AC jadi lebih dingin, lebih sejuk, dan lebih adem. Dan untuk yang pecinta audio, ini sangat pas banget harus pasang peredam ini, karena peredam ini bisa menahan menahan suara kebisingan dari luar, suara knalpot, suara mobil. Kalau klakson masih terdengar, cuman tidak terlalu berisik banget, masih bisa terdengar, tetapi bisa mengurangi kebisingan dari luar ya. Oke, nah tim saya sedang bongkar di bagian sini ya. Di bagian sini tim saya sedang bongkar di bagian dalam, sudah terbongkar dan siap akan kita ukur polanya ya. Simak terus videonya. Bagi yang untuk mau pasang peredam, silakan hubungi nomor saya di bawah ini, dan saya akan hitung estimasi kebutuhan peredam berapa banyak yang perlu yang diperlukan. Setiap pembelian kita akan DP dulu 50% untuk dibeli barangnya ya, karena kita beli barangnya dulu di tempat distributor nomor 1 di Indonesia, hanya ada di Bandung ya. Kita akan pasang, dan waktu pengirimannya pun kita pengirimannya ke alamat saya, agar si pemasang peredam ini, si pemilik mobil tidak perlu tidak perlu repot-repot bawa lagi peredamnya dari rumah dari rumah tersebut ke tempat saya. Jadi cukup pengirimannya ke alamat saya aja sudah cukup ya. Jadi yang punya mobil untuk pasang peredam tidak perlu tidak perlu repot-repot ya untuk bawa barang tersebut. Dan ini kita akan pasang semuanya ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan. Nyalakan loncengnya ya, agar saya selalu update dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Ini kita sedang ukur bagian lantainya. Di polanya juga kita perlu ukur agar tidak kelebihan saat pemasangan peredam, agar lebih presisi, agar tidak kurang ya. Pada saat penempelan pun lebih mantap, lebih rapih pemasangannya. Harus kita ukur ya, tidak asal pasang begitu aja, enggak, kita harus pasang dulu agar lebih presisi. Pasangnya juga biar kelihatan lebih rapi, lebih tertutup semuanya ya. Dan kita ini sudah terpasang semua ya. Ini yang bagian sini, yang bagian ini untuk bagian plafon ya, sudah kita ukur semuanya, dan nanti bagian plafon sudah kita pasang. Tinggal kita pasang aja, sudah diukur ya. Oke, ini sedang pemasangan di bagian plafon, dan ini kita tebalkan di bagian plafonnya ini menggunakan soundproof agar lebih tebal ya, lebih kedap suara di bagian plafonnya ya, agar matahari juga tertutup, tidak masuk ke dalam kabin ya. Dan suara audionya pun lebih fokus, lebih detail, dan lebih jernih lah dalam suara audionya. Bermusiknya pun lebih santai, lebih nyaman saat mendengarkan musik. Ini pengaruh banget, karena kita sangat rekomendasikan menggunakan peredam Pitek ini, dan dicampur dengan soundproof. Nah ini dia. Nah ini di bagian ini agak ditebalkan ya. Oke, ini sedang pengeleman. Simak terus videonya. Tim saya satu sedang lem bagian plafon, yang satu lagi bagian lantai, agar pengerjaannya lebih cepat dan tidak asal-asalan juga ya, tidak asal cepat asal jadi, tidak. Kita harus ukur dulu sesuai plat di
bagian mobil plafon atau lantainya ya. Dan ini sesuai nutnya juga ya, di bagian tulang-tulang lantai, di bagian di plafonnya. Dan ini sudah tahap bagian depan ya, tinggal bagian depan di plafon. Dan bagian depan, bagian lantai itu di depan, bagian depannya ya. Semoga hasilnya memuaskan dan tidak mengecewakan untuk konsumen saya. Dan untuk bagi yang mau pasang peredam, silakan hubungi saya, akan saya hitung estimasinya. Nah, ini agak tebelan ya, agak tebelan semuanya, pengerjaannya lebih tebal agar lebih kedap suaranya di bawah lantai. Dan di bagian plafon juga sudah, nih udah agak tebal. Nanti akan kita lapisi dengan peredamnya ya. Nah, setelah peredam ini udah diukur, nanti kita lapisi dengan lem kuning agar lebih lengket lagi, lebih merekat lagi ya, lebih padat. Dan ini juga sudah ada peredamnya ya, sedikit, hanya sedikit saja dari bawaan dari mobil, dari pabrikannya. Nah, ini dia, ini cukup tebal. Ya, dilanjutkan. Dan di bagian plafon, bagian tengah dan sampai belakang sudah. Dan ini lebih ini ya, presisi. Wah, mantap nih. Habis lagi. Dan yang ini agak tipis-tipisan aja ya, tapi rata. Ini bagian door trim, rongga-rongga di bagian pintu door trimnya ya. Nah, ini kita tebalkan dulu, kita tunggu kering dulu agar lebih kedap ya. Dan ini juga bagian ini agar lebih kedap, dibiarkan dulu, belum selesai ya. Dan ini bagian door trim bagian depan sebelah kiri. Nah, ini biar agar lebih tebalan, biar lebih presisi. Oke, ini sudah selesai pemasangan peredamnya ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Dan ini dibolongin karena emang buat baut jok, di bagian jok ya bautnya ya, karena agar tidak dibolongin lagi. Dan di bagian plafon sudah terpasang rapi. Ini bagian tulang tidak perlu dipasang ya, di bagian tulang ini tidak perlu dipasang peredam ya, karena tidak perlu. Nah, karena ada lubang kancing plafon. Dan di bagian fender, spakbor dalam sudah terpasang rapi. Dan di bagian lantai juga sudah. Nah, ini kita dilihat saja. Nah, sudah terpasang rapi ya. Dan di bagian door trim, rongga dalam sudah terpasang. Di bagian fender door trimnya juga ya, bagian dalam sudah. Nah, nanti akan kita lapisi dengan door trim bagian luar ya. Nanti yang bagian sini ditempel yang sudah dibentuk sesuai
ukuran mobil. Coba mana? Itu tuh yang itu. Coba sini. Nah, ini di bagian pintu ya, bagian pintu yang ditempel nanti. Nah, ini akan kita tempel nanti pakai double tip. Udah, itu aja. Kita akan pasang semua bagian plafon, bagian karpet dasar dan jok. Kita pasang semua, door trim juga kita pasang ini dulu ya sebelumnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang mau pasang peredam, silakan hubungi WA saya agar saya nanti bisa saya hitung-hitungan ya, estimasinya. Ini di bagian door trim, bagian door trim luarnya ya. Tadi kan dalam sudah dipasang yang peredam yang bagian rongganya ya, sudah dipasang. Nah, ini di bagian depan sebelah kiri sudah terpasang juga, terpasang rapi ya. Terpasang rapi, dan di sebagian kanan sedang dipasang ya. Oke, yang mau pesen barang atau mau sekalian pasang bisa sama saya, nanti akan saya hitung estimasinya ya. Ini udah kedap banget ini dari luar ke dalam udah paling kedap ini karena sudah tertutup rapi ya, tertutup banget ini. Suara bising pun sudah berkurang, tidak masuk ke dalam. Sudah di bagian ininya juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Silakan klik tombol loncengnya ya. Nah, cakep. Lupa like and subscribe. Terus aja kalau buka bikin Oke, selamat sore Pak. Yo, Selamat sore. Kita sudah pemasangan peredam Pitek ini dari awal hingga akhir dan sudah terpasang rapi dan terpasang dengan sempurna ya. Nah, Bapak sudah lihat-lihat tadi ini gimana pemasangannya Pak? Oke, Menurut saya lihat Bapak? oke sih, Oke cukup ya? baik. Ya. Bisa rekomendasikan nggak Pak buat saya? Oke, boleh Boleh juga ya? sih. Wah, ini. Dari awal kita bongkar semuanya, peredam Pitek kita pasang semua tertutup rapi dari fender, dari plafon sudah kita terpasang semua ya. Bagian bagasi sini juga sudah terpasang, tinggal ditutup aja ya. Dan bagian door trim, bagian rongga pintunya juga sudah terpasang rapi, udah tertutup semuanya. Nah, ini pada saat sebelum pemasangan nih, sorot belah sini. Nah, sebelum pasang ini tadinya cempreng banget nih. Bapak tadi tahu ya, cempreng banget. Nah, tadi cempreng banget. Nah, ini udah kedap, tapi nanti setelah udah kering banget dia lebih kedap lagi. Lebih tebel lah bodi mobilnya, platnya lebih tebel. Bapak waktu itu ngeliat ini dari YouTube saya ya Pak, jadi tertarik Dari YouTube ya. Dari YouTube ya. Oh, tahu Pitek dari YouTube saya. Ya. Wah, ngebantu sekali ya dari YouTube saya Pak ya. Wah, ini Bapak ini emang hobi juga di otomotif, mobil, peleknya aja udah diganti loh. Udah ganti pelek racing. Enggak lah. Hobi Bapak, wah, dipertahankan Pak, ini jiwanya jiwa muda nih.
Oke, terima kasih ya Pak sudah mempercayakan saya untuk pasang di tempat saya ya. Semoga puas dengan pemasangan dari saya. Bila ada yang kurang-kurang atau apa nanti kontak saya aja. Oke. Selama ini sih selama saya beberapa pasang tidak pernah ada yang bermasalah ya. Karena saya memakai mekanik saya yang sudah berpengalaman ya di bidang Ya, kalau bongkar lihat pasang. Cara bongkar pasangnya sih. Iya, udah ini ya. Sudah sering juga. Udah sering ya. Menurut Bapak Pitek itu bagus gak sih Pak? Belum saya coba. Oh, tapi sebelumnya udah lihat di YouTube lain juga sudah pernah lihat semua nonton juga ya. ya. Oh, Tinggal dicoba. oke, terima kasih ya Pak. Yo, sama-sama. Bye bye.